Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bil Islam wal iman. Amma ba'd. Tindakan pelanggaran kode etik guru di Indonesia bukanlah hal yang baru. Maka dari itu, saya Rohimatul Jinnah, Prodi PIAUD. Di sini saya akan memberikan dua contoh kode etik yang sering dilakukan oleh guru. Di sini sudah ada gambarnya yang saya sudah cantumkan. Yang pertama, seorang guru yang emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar. Di sini kelihatan ada seorang guru yang memerintahkan muridnya untuk mengerjakan tugas, namun ada seorang murid yang tidak menghargai atau tidak meresponnya. Otomatis sang guru langsung memarahinya dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada murid tersebut. Bagaimana tindakan guru yang seharusnya ketika ada kondisi demikian? Seorang guru bukanlah hanya sebatas pemerintah. Seorang guru bukannya hanya sebatas memerintah dan menyuruh anak didiknya untuk mengerjakan tugas. Tetapi seorang guru harus bisa memberi contoh yang baik terhadap murid-muridnya, tingkah laku, dan lain sebagainya. Ketika di kelas, seorang guru harus bisa mencerminkan sosok yang mampu dan pantas untuk digugu juga ditiru. Terus di sini ada gambar seorang guru yang memperlakukan kekerasan fisik terhadap muridnya. Nah, yang ditempatkan ada seorang murid yang terlambat masuk kelas, kemudian sang guru langsung memberikan hukuman juga dan kekerasan di depan semua murid-muridnya. Apakah ini adalah contoh yang baik dari seorang guru? Tentu jawabannya tidak, karena tindakan seperti itu tidak mencerminkan etika yang baik bagi seorang guru. Seharusnya seorang guru harus bisa melakukan pendekatan melalui cara lain, dengan hal yang tidak membuat pengaduan. Mungkin bisa yang dilakukan dengan pendekatan personal, atau mungkin jika di hadapan umum bisa menanyakan alasan kenapa demikian, dan tidak harus langsung menghukumnya dengan tindakan kekerasan. Sebagai seorang guru harus bisa menjadi contoh dan suri tauladan pada murid-muridnya, karena murid akan meniru juga dan mengikuti seorang guru memberikan contoh perilaku yang baik dan bersikap positif. Jangan sampai sebagai seorang pendidik kita memperlihatkan hal-hal yang negatif ketika berada di hadapan murid-muridnya. Bahan ajar mencukup tujuan, isi dan bahan pelajar, khususnya pada siswa anak usia dini. Untuk mencapai tumbuh kembangnya secara optimal, perkembangan kurikulum anak usia dini di Indonesia berawal dari tahun 1994 sampai tahun yang sekarang. Nah, di sini saya sudah dijelaskan di yang sudah tertera di samping saya. Pada kurikulum pada tahun 1994, pemerintah memutuskan TK atau taman kanak-kanak sebagai bagian dari pendidikan prasekolah setelah diatur oleh peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan persekolah dan secara khusus. Telah pula diatur dalam Komitmen Rakyat Indonesia tentang TK pada kurikulum 1994. Pembelajaran
menggunakan tema dan subtema yang merupakan pokok pembahasan. Mereka hanya mendengarkan guru menjelaskan. Disinilah letak perbedaan. Yang pertama, pendidikan zaman dulu kebanyakan menggunakan gaya mengajar yang berpusat pada guru, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah teacher-centered. Guru menjadi sumber utama belajar, karena buku-buku pada zaman dulu merupakan barang mahal yang tidak semua siswa memiliki kemudahan mengaksesnya. Nah, dunia pendidikan zaman sekarang mengenal yang namanya merdeka belajar. Gaya mengajar guru zaman sekarang lebih berpusat pada siswa. Siswa memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Dan guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Kemudahan mengakses buku dan juga informasi melalui internet membuat siswa dapat belajar dari mana saja. Dalam mempersiapkan pembelajaran, guru zaman sekarang tidak perlu menulis RPP di buku besar seperti guru zaman dahulu. RPP guru zaman now tidak harus belajar lembar-lembar. Guru sekarang bahkan dapat membuat RPP 1 lembar saja sebagai persiapan mengajar. Nah, itulah tentang yang saya jelaskan tentang perbedaan kurikulum tahun 90-an sampai 5 tahun terakhir. Jurnalisme menurut Islam. Nah, seorang profesional atau ahli bertanggung jawab atas pemimpinan bagi mereka yang memprofesi sebagai guru. Ajaran Islam adalah ajaran menghargai. Menghargai itu tingginya status guru, justru menggunakan ilmu. Pengetahuan berasal dari belajar mengajar siswa, calon guru, dan guru. Profesi atau pekerjaan menurut Islam harus dilakukan, karena dalam Islam setiap pekerjaan harus melakukan secara profesional, dalam arti harus dilakukan secara benar. Yang mana yang telah diucapkan oleh Bukhari, bila suatu urusan dikerjakan oleh orang yang tidak ahli, salah satunya adalah jika gurunya kurang ilmu, maka muridnya akan hancur. Karena itu idealnya guru benar-benar ahli. Tujuan pendidikan dapat tercapai dan tidak terjadi sebagai guru. Mengapa orang Islam sangat menghargai guru? Yaitu pandangan bahwa ilmu atau pengetahuan itu semuanya bersumber dari Tuhan. Jadi seorang guru pertama adalah Tuhan. Ilmu tidak terpisah dari Tuhan. Ilmu tidak terpisah dari guru. Maka kedudukan guru amat tinggi dalam Islam. Tersebut antara lain sebagai berikut yang diucapkan oleh Al-Barashi, menyebutkan bahwa guru dalam Islam sebaiknya memiliki sifat-sifat sebagai penampilan lahiriah meyakinkan bersih jiwanya, tidak mempunyai dosa besar, seperti tidak riya karena menghilangkan keikhlasan, terus tidak mendendam rasa dengki atau iri, tidak menyenangi pemusuhan, terus ikhlas dalam melaksanakan tugas dan sesuai antara perkataan dan perbuatan. Terus tegas dalam perkataan dan perbuatan. Terus orang yang itu harus lemah lembut, tidak merasa rendah hati, bersifat kebapakan. Terus hal utama dalam pendidikan Islam harus menjadi guru profesional yang dapat mengembangkan hubungan yang harmonis, akrab dengan siswanya, sehingga siswa dapat menikmati pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan nyaman dan
tanpa beban. Sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.